Shalom saudara, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Yoel dan ini anak saya Belinda. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara, kita akan sharing mengenai sesuatu hal yang sangat penting. Apa itu? Mengenai baptisan. Baptisan. Ya, baptisan itu sangat penting karena itu merupakan awal dari seseorang masuk ke dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa saya mengatakan ini penting? Bukan saja bahwa baptisan itu merupakan awal dari seseorang mulai hidup di dalam Tuhan. Iya. Tetapi melihat perkembangan sampai hari ini, misalnya kalau kita browsing di YouTube aja, ternyata kita menemukan ada beragam macam baptisan itu. Ya, yang paling umum kita ketahui memang hanya dua, ya, baptisan selam sama baptisan percik. Tetapi sebenarnya kalau kita cari di YouTube itu bukan cuma dua itu. Ada beberapa macam lagi cara baptisan itu. Nah, menjadi sesuatu yang cukup krusial ya atau cukup membahayakan dengan adanya 1, 2, 3, 4 macam baptisan itu, orang kemudian sepertinya mau bersepakat dengan mengatakan bahwa baptisan itu apapun caranya itu sama saja sebab itu cuma lambang. Itulah yang jadi persoalan gitu, ya kan? Nah, kita tidak boleh serta-merta berkompromi seperti itu sebab yang kita sedang kerjakan ini kan perintah firman Tuhan. Iya. Ya, perintah firman Tuhan itu tidak bisa kita melakukan suka-suka hati kita. Nah, oleh karena itu kita sekarang mau sharing mengenai apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai baptisan itu. Tetapi saya tidak ingin membawa saudara kepada suatu doktrin ya. Ini cuman apa yang ingin saya share yang diharapkan nanti saudara bisa renungkan kembali kemudian mengambil suatu keputusan. Ya. Karena baptisan itu sesuatu yang penting. Ya, gitu. Nah, kita mulai ya. Baptisan itu kita sudah sering dengar dengan menggunakan kata baptis, yang ternyata itu adalah berasal dari bahasa Yunani, ya, baptiso. Nah, baptisan itu mempunyai makna atau pengertian bahwa seseorang itu masuk ke dalam air. Baptiso, ditenggelamkan ke dalam air, ya. Ditenggelamkan ke dalam air. Itu dulu yang pertama, ya. Tetapi baptisan itu kemudian menjadi penting karena Yesus Kristus sendiri melakukan proses itu. Ya, coba kita lihat Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Stop sampai di situ dulu. Jadi perhatikan saudara, Tuhan Yesus mengatakan, biarlah hal ini terjadi, sebab demikianlah. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan ini bukan semacam suatu acara biasa ya. Di dalam baptisan itu mempunyai makna kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kata kehendak di sini tuh mengandung makna juga sebagai perintah ya. Kehendak ya, ada keinginan dari Allah terhadap manusia untuk melakukan keinginan itu. Kehendak itu bisa kita terjemahkan sebagai suatu perintah. Jadi yang pertama kita dapatkan bahwa baptisan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua bahwa baptisan itu mengandung makna kita yang melakukan baptisan itu adalah melakukan seluruh kehendak Allah. Ya. Yang ketiga mungkin kita akan ketemu juga di dalam Matius 3 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa baptisan itu adalah merupakan tanda pertobatan. Ya. Jadi tanda pertobatan kemudian ada untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bagaimana mungkin kita menganggap ini sesuatu sebagai semacam cuman ritual biasa? kalau di dalam pelaksanaan ini ternyata kita untuk memenuhi kehendak Allah.
ya, agak susah dipahami gitu. Nah kemudian kalau kita kembali kepada makna daripada kata baptisan itu, orang begitu banyak memberikan argumentasi. Saya pernah mendengar hamba Tuhan mengatakan bahwa keluar dari air itu bermakna dia melangkah keluar dari tempat baptisan itu. Oke, sementara kita tidak tanggapi itu dulu. Saya mau bilang begini, situasi di saat Yohanes Pembaptis melakukan baptisan itu, ya, situasinya pada waktu itu dengan situasinya hari ini, itu sebenarnya dalam boleh disebut sama aja. Bahkan hari ini mungkin jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Karena kita sarananya selain sungai juga ada kolam renang, ya kan? Kalau kita mau ke sungai juga kita punya transportasi yang begitu gampang untuk kita pakai menuju ke tempat itu. Dan situasi pada waktu itu juga dalam keadaan tenang, tidak ada peperangan, tidak ada situasi yang membuat kita tuh sulit untuk melaksanakan baptisan itu. Sama seperti hari ini. Ya, jadi ini kita harus pahami betul gitu. Konteksnya bahwa Yohanes Pembaptis pada waktu dia melakukan baptisan itu dengan konteks hari ini itu sebenarnya tuh sama aja. Ya. Situasi itu tidak terlalu banyak berbeda gitu. Nah, kalau kita kembali kepada kata baptis itu sendiri yang kita sudah sebut tadi dari bahasa Yunani yang artinya baptiso, ditenggelamkan, ya kan, kemudian keluar dari air. Lalu orang kemudian mengatakan bahwa itu maknanya melangkah keluar dari sungai. Sekarang pertanyaannya, kalau seperti itu kita berpikirnya, kenapa Tuhan Yesus harus masuk ke dalam sungai gitu? Kan tujuannya mau percik aja, ya kan? Kalau tujuannya mau ditenggelamkan ya masuk ke dalam sungai gitu, karena sungai itu dalam, cukup untuk menenggelamkan satu tubuh manusia dewasa. Jadi kalau kita cuma mau cari gampangnya aja bahwa oh itu kan dipercik, ya kan? Kalau ada menemukan kata dia melangkah keluar, maka itu berarti dia keluar dari air, maka itu katanya melangkah keluar. Ya, saya tidak ingin membantah itu. Nanti kita akan renungkan pada akhir daripada renungan ini. Nah, jadi kalau kita menyebutkan itu sebagai itu cuma sebagai keluar dari air saja, dari sungai itu, maka kenapa Tuhan Yesus tuh harus datang masuk ke dalam sungai itu? Dia bisa aja kan di atas batu duduk, panggil Yohanes Pembaptis, saya mau baptis, ya kan, datang, nah, baptis. Kalau memang tujuannya cuma percik. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, kenapa digunakan kata baptis itu gitu, bukan kata percik atau rantiso, ya, kita tahu bersama yang artinya percik. Karena di dalam baptisan ini mempunyai makna penguburan, gitu loh. Coba kita baca di Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ada kata dikuburkan. Jadi pada waktu seseorang ditenggelamkan ke dalam air, tertutup seluruh tubuhnya, maka itu simbolisasi bahwa seseorang telah mati dan dikuburkan. Jadi sebenarnya menggunakan kata baptis itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa apa istilahnya, ya tanpa alasan sebenarnya. Karena begini, coba kita pikirkan bahwa Tuhan Yesus itu kan dalam bertindak tentu tidak sembrono juga, ya. Dia melakukan segala sesuatu itu sudah diperhitungkan, ya kan. Kalau dia berkata baptis, maka itu pasti punya makna yang kita harus taati, apalagi sudah langsung dicontohkan gitu, ya. Jadi kita tidak bisa dengan mudahnya menggeser-geserkan makna itu gitu. Sementara kalau kita mengambil makna arti dari makna asli daripada kata baptis aja, itu sudah menunjuk kepada pengertian seseorang tuh ditenggelamkan di dalam air, ya kan. Nah, kalau kita itu misalnya melakukan suatu pernikahan saja, ada nggak orang tuh melakukan pernikahan itu tuh mempersiapkannya dengan seadanya gitu, maksudnya tidak ada kesungguhan di dalam mempersiapkan prosesi itu. Ya pasti kan dengan kesungguhan, ya, mulai dari pikirin siapa yang mau diundang, ya kan,
dibikin kartu undangannya yang cakep, yang bagus bagaimana, ya kan, dipikirkan menunya apa, ya toh. Semua itu dipikirkan dengan matang, ya, untuk tujuan terlaksananya suatu pernikahan yang indah. Ini pernikahan, apalagi baptisan. Jadi kita tuh tidak boleh sembrono loh untuk mengatakan baptisan tuh dengan segala cara aja boleh, karena itu cuma lambang. Ya terserah kalau misalkan saudara mempunyai pendapat seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya berpikir begini, akan lebih baik kalau saya melakukan baptisan itu dengan cara diselamkan sebagaimana makna dari kata baptis itu, karena itu mungkin untuk saya kerjakan. Ya, kecuali ada satu halaman tertentu di mana tidak mungkin dilakukan baptis dengan cara diselamkan itu. Ya kan? Tetapi kalau kita masih mungkin untuk melakukan itu, ya kita bercanda aja nih ya. Misalkan malaikat tanya, kamu dibaptis? Iya dibaptis. Cara baptismu gimana? Ya kan? Diselamkan. Niru siapa kamu selam-selam begitu? Ya kan? Kita bisa jawab di Alkitab tulisnya baptiso, malaikat. Jadi saya tenggelamin diri gitu. Saya pikir kalaupun salah nggak salah-salah banget ya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang beda, kan mau dicocok-cocokkan ke dalam firman Tuhan juga nggak masuk ya. Karena kan sebuah kata itu kan sudah mempunyai makna yang jelas gitu. Ya kan? Seperti kalau misalkan kamu bilang mencangkul gitu. Ya kan? Mencangkul kan ya alatnya juga cangkul gitu. Nggak bisa kamu ganti dengan martel gitu, palu gitu ya, atau parang terus bilang mencangkul. Ya, sama seperti baptisan juga begitu. Dari unsur katanya saja kita sudah pahami gitu. Maksud saya itu kenapa sih kalau kita misalnya bisa melakukan tetapi kita masih mau menghindari itu dengan cara sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ya kan? Mungkin yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini banyak yang tidak mau menerima, itu terserah ya. Tetapi dalam hal ini kita mengerti bahwa firman Tuhan yang mengajar kepada kita, bahkan menuntut kita, ya, seperti yang sudah kita baca tadi di Matius 3 ayat 15, bahwa di situ ada kehendak Allah tentang baptisan itu. Bukan cuma sekedar ritual biasa. Ya kan? Nah, coba kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Kisah 8 ayat 35. 8 ayat 35. Kisah 8 ayat 35. Iya, sampai 38 ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya. Jadi lihat ya, orang ingin dibaptis itu memang membutuhkan air ya. Kita lihat tadi di Kisah Para Rasul 8 ayat 35 itu sebagai contoh bahwa sida-sida itu ingin sekali dibaptis, dan ketika mereka menemukan air yang cukup untuk baptisan, ya kan, mereka kemudian minta untuk dibaptis di saat itu juga. Nah, kenapa kalau misalnya kita tidak harus menenggelamkan diri itu, kita melihat di dalam Alkitab itu catatan-catatannya adalah selalu turun ke dalam air. Turun ke dalam air itu, apalagi sungai ya, pasti kan punya tujuan gitu. Karena orang yang di sana yang menggunakan bahasa Yunani, baptisan itu pasti mereka ngerti gitu. Baptis itu ya tenggelamin. Ya, entah kalau orang dari bangsa lain yang nggak ngerti bahasa Yunani mungkin saja menerjemahkan lain ya. Tetapi orang yang di sana, seperti kita di orang Indonesia kan, kita paham betul kata makan itu apa. Kan begitu. Jadi kita akan melakukan tindakan sesuai dengan kata itu. Ya kan? Kalau kamu dibilang ayo makan, ya pasti yang akan kamu lihat itu seperti yang sudah kita ketahui bersama. Misalnya nasi, ya kan? Lauk pauk. Kalau kamu cuma comot kue lalu kamu makan, itu tidak dikategorikan makan sebenarnya, kan camilan saja itu. Nyemil apa? Ngemil ya. Ngemil dibilangnya gitu. Walaupun sama-sama masuk dalam mulut.
Apalagi kita air yang kita masukkan ke dalam mulut, kita bilang itu makan juga, terlalu menyimpang lagi kan. Gitu. Makanya kalau kita mengacu kepada masa itu, orang Yunani atau orang yang mengerti bahasa Yunani, pasti mereka akan melakukan sesuai dengan apa makna kata itu. Di mana kata baptiso itu mempunyai makna ditenggelamkan. Gitu. Jadi dalam hal ini saya hanya ingin mengajak saudara untuk merenung, sebab ini adalah perintah firman Tuhan mengenai baptisan itu. Tentu saja kalau kita tidak melakukan dengan benar, berarti kan kita menentang firman juga. Iya. Ya, siapa kita gitu, sampai kita harus membuat satu aturan ya di luar daripada kehendak firman itu sendiri. Kalau kita diajarkan oleh Tuhan Yesus sebuah firman, ya, misalnya dia mengajarkan kita tentang doa Bapa kami, ya kan kita tidak bisa menggonta-ganti kata-kata itu sehingga jauh keluar daripada maknanya. Iya. Gitu. Kita boleh saja menggunakan bahasa daerah ya toh, atau bahasa yang lain, tetapi tidak boleh lepas daripada konteks aslinya gitu, makna aslinya gitu. Ya, jadi karena ini adalah firman Tuhan, maka kita perlu berhati-hati di dalam menyikapinya. Jangan oleh karena baptisan itu kita kemudian cacat di mata Tuhan. Ya, kalau kita sudah meremehkan baptisan, Aduh. makanya bingung Mas juga ya. terusnya lagi. Iya kan, baptisan ini sesuatu yang sakral. Iya. Waktu ada baptisan, pasti ada sejarah yang membawa kita kepada baptisan itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib, itu ada kaitannya. Kematian Yesus itu juga bukan lambang, ya kan? Dia betul-betul berkorban, betul-betul mengalami sakit, betul-betul mengalami hinaan. Sehingga kita umatnya juga harus menghargainya dengan setimpal. Iya kan? Harus dihargai dengan setimpal. Jangan kita mencoba-coba melemahkan makna dari suatu firman Tuhan demi supaya nyaman di hati kita. Firman Tuhan itu ada yang nyaman kita kerjakan, ada yang memang berat untuk kita kerjakan. Iya. Gitu. Tetapi yang berat-berat ini jangan kemudian kita mencari-cari cara supaya kemudian menjadikan firman itu lemah gitu ya, sehingga nyaman dengan kita untuk kita kerjakan. Segala sesuatu yang difirmankan Tuhan itu wajib kita kerjakan sebagaimana dimaksudkan oleh firman itu. Iya. Firman Tuhan aja berkata setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan kehendaknya. Bayangin coba, firman yang dikeluarkan oleh mulutnya Allah itu akan kembali melakukan kehendaknya. Loh, kita yang mendapatkan firman itu melakukannya dengan seenaknya kan tidak bisa dong. Iya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Jangan kita coba-coba ya untuk menggampangkan, meremehkan ya. Terserahlah kalau misalkan ada di antara saudara yang mendengarkan sharing ini lalu merasa terlalu berlebihan lah, baptisan aja kok ya kan sampai dibahas sedemikian, terserah. Kalau buat saya baptis dengan cara yang diajarkan oleh firman Tuhan itu jauh lebih aman. Iya. Iya kan? Jauh lebih aman. Benar aja lah. Iya, karena firman Tuhan sudah mengajarkan gitu, saya pun mempunyai kesempatan dan mampu mewujudkan itu, kenapa saya harus berbuat yang lain? Buat saya jauh lebih aman gitu. Daripada kita menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh Yesus gitu. Iya. Ya, kalau kita berdebat soal bahwa keluar dari air itu berarti melangkah dari sungai keluar, is oke lah. Di dalam Alkitab yang bahasa Inggris pun saya ketemu memang di sana menggunakan kata went up gitu. Jadi dia memang bergeser dari posisinya itu, keluar dari sungai itu. Tetapi pertanyaan berikutnya, kenapa kita tidak mempertimbangkan kata baptiso itu yang jelas-jelas punya makna ditenggelamkan, dan kemudian di dalam Roma seperti tadi kita baca Roma 6 ayat 4 ya kan ya. Lalu di Kolose 2 ayat 12. Di situ disebutkan dikuburkan. Artinya kan ada suatu lambang kita kenapa harus ditenggelamkan. Jadi tenggelamkan itu tuh artinya kita dikuburkan bersama Kristus ya kan, dibangkitkan. Iya. Bersama Kristus hidup baru. Jadi saya kira itu saja yang mau saya bagikan. Kiranya saudara bisa merenungkannya bersama-sama dan menjadi berkat bagi saudara. Amin. Jadi sampai ketemu kita di video-video yang lain.